Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Dwi ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita masih berada di pembelajaran tematik muatan pelajaran PPKN. Nah, di tema 6 kali ini kita sudah memasuki subtema 4, yaitu bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana kerjasama membersihkan lingkungan itu. Nah, kita akan belajar pada halaman 15. Nah, silakan dibuka pada halaman 15. Nah, di situ ada Siti dan Lani. Nah, ternyata Siti dan Lani adalah tetangga. Wah, rumahnya berdekatan ya ternyata. Iya, rumahnya berdekatan. Nah, Lani senang sekali mempunyai tetangga Siti. Kenapa? Yang pertama karena mereka selalu membersihkan saluran air bersama ketika ada kegiatan membersihkan lingkungan rumah. Nah, keluarga Siti adalah tetangga yang baik. Mereka menyiram tanaman bersama dan mereka juga bekerja sama menjaga lingkungan. Nah, Lani bersyukur sekali bertetangga dengan Siti. Nah, kenapa? Karena itu tadi, karena Siti adalah anak yang baik, tetangga yang baik, suka membantu. Nah, berikutnya. Nah, bagaimana toh sebenarnya aturan menjaga lingkungan itu? Nah, Ustazah punya beberapa gambar. Nah, coba tebak manakah yang merupakan aturan menjaga lingkungan. Yuk, kita lihat ya ini gambarnya. Nah, ya, bisa dipahami ya gambarnya ya. Nah, kita akan memberikan tanda centang pada gambar yang merupakan aturan menjaga lingkungan. Nah, kita lihat gambar yang pertama nih. Gambar yang pertama ya, bukan? Ya, kemudian gambar yang kedua? Iya, gambar yang ketiga? Iya, loh kok iya, itu kan membuang sampah di sungai. Itu sebenarnya bukan sampah ya, tapi air yang ada di dalam kaleng. Nah, dibuang terus kalengnya dipungut untuk dikubur supaya tidak dipakai bertelur nyamuk-nyamuk nakal. Nah, kemudian gambar yang keempat? Gambar yang keempat adalah ya, ini kegiatan Lani sama Siti membersihkan selokan. Kemudian gambar yang kelima ya, bukan? Bukan ya, betul. Nah, apa saja kegiatannya untuk membersihkan lingkungan? Yuk, nah, yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya nih. Membuang sampah pada tempatnya, kita pisahkan mana sampah kering, mana sampah yang basah. Nah, kita bedakan tempat sampahnya, yang warna kuning untuk sampah yang basah. Nah, sampah yang biru, tempat sampah yang biru untuk sampah yang kering seperti kaleng, botol. Nah, supaya bisa dipisahkan. Nah, gampang untuk di recycle lagi gitu. Kemudian, nah, apa lagi? Nah, mengubur kaleng-kaleng bekas. Supaya apa? Supaya tidak ada nyamuk-nyamuk berkeliaran. Dan yang terakhir adalah membersihkan saluran air atau selokan seperti yang dilakukan Siti dan Lani seperti ini. Supaya apa dibersihkan? Supaya tidak banjir, airnya tidak mampet, tidak tersumbat oleh sampah-sampah. Nah, ini adalah menjaga lingkungan sekitar kalian. Nah, sekarang kita berdiskusi yuk dengan Udin dan teman-temannya. Nah, apa yang mereka diskusikan? Nah, mereka mendiskusikan bagaimana aturan menjaga lingkungan dan aturan bersikap kepada tetangga. Apa saja ya? Nah, sudah contohkan di sini. Yuk kita tuliskan di sini ya. Nomor 1, aturan di lingkungan rumahku. Contohnya, 1, setiap hari Minggu diadakan kerja bakti. Nah, ini contohnya aturan di tempat.
di tempatmu. Kemudian yang kedua, pengumpulan sampah kering atau basah yang berbeda. Nah, mengumpulkan sampah yang berbeda, contohnya apa? Kalau misalkan itu sampah makanan, ya dibuang di tempat sampah yang basah. Kemudian yang sampah kering, botol, kaleng dipisahkan. Kemudian bagaimana bersikap dengan tetangga? Nih, saling membantu dengan tetangga. Saling membantunya itu bisa dalam bentuk saling memberi makanan, saling membantu dalam hal kesusahan. Nah, seperti itu. Nah, silahkan dicari yang nomor 4 sama nomor 5, silahkan dilengkapi ya. Nah, berikutnya Ustazah akan menyampaikan bagaimana atau kegiatan membersihkan lingkungan sekolah. Nah, kita bisa membersihkan apa saja yang bisa kita bersihkan di lingkungan sekolah. Nah, kita lihat yang pertama nih. Kita mulai dari membersihkan ruang kelas dulu. Nah, ruang kelasnya bersih rapi, maka kita belajarnya pun juga enak ya. Nih, bisa membersihkan papan tulis, menyapu, mengelap kaca, mengepel, terus membersihkan meja. Nah, itu di ruang kelas. Kemudian yang kedua, di halaman sekolah ada mencabuti rumput liar, menyirami tanaman, memotong rumput yang sudah agak panjang. Nah, kemudian di lingkungan jalan sekitar sekolah, kita bisa merapikan sampahnya, memotong pohon-pohon yang sudah mau besar, biar rapi pohonnya. Dan jalanan di sekitar sekolah kita juga rapi dilihatnya. Kemudian setelah di jalanan kita bisa membersihkan di area kantin, merapikan meja kursi yang ada di kantin, menyapu kotoran-kotoran, menempelkan aturan apa saja yang harus ditaati ketika di kantin. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, di perpustakaan juga ada. Di perpustakaan kita bisa merapikan buku, menyapu. Nah, ini juga menempelkan aturan supaya yang memakai di dalam perpustakaan itu bisa merapikan bukunya kembali, tidak ditaruh sembarangan. Nah, yang terakhir kita bisa merapikan atau membersihkan toilet atau kamar mandi. Nah, bisa disiram biar nggak bau pesing, dipel, cerminnya di lap supaya bening, bersih itu. Nah, itu adalah kegiatan membersihkan lingkungan sekolah, bisa di kelas, terus di halaman sekolah, di jalan, di kamar mandi, di perpustakaan, di kantin. Nah, banyak sekali bagian-bagian sekolah yang bisa kita bersihkan. Ya, itu penjelasan dari Ustazah. Selamat mengerjakan tugas luringnya, dikerjakan yang sungguh-sungguh. Nah, jangan lupa sholat, ngaji, dan belajarnya ya. Terima kasih sudah menyimak. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustazah akhiri, banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.